Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Nabil Alfaid dengan NIM 2313338 dari kelas KPI 5A. Nah, pada Learning Journal kelima kali ini kita akan membahas sedikit materi dari pertemuan minggu kemarin. Mungkin langsung saja, kita pada pertemuan minggu kemarin itu kuliah seperti biasa dilaksanakan secara offline atau tatap muka di dalam kelas. Nah, pada pertemuan tersebut telah dilaksanakan kembali presentasi yang lebih tepatnya itu dibawakan oleh kelompok 2. Sebelum masuk ke sesi presentasi, seperti biasa ya, dilakukan terlebih dahulu itu seperti sesi bagaimana cara liputan untuk menyampaikan sebuah berita. Nah, yang dimana di dalamnya itu ada news anchor, kemudian ada presenter, kemudian ada kameramen dan yang lainnya gitu. Nah, kebetulan tema yang dibawakan oleh kelompok tersebut yang berisikan anggota Desti, Ausi, Mutia, Andin dan Nela itu tentang ini ya, penjarahan rumah anggota DPR atau rumah Ahmad Saroni lebih tepatnya. Itu berada di kawasan Tanjung Priuk. Nah, setelah semuanya selesai itu dan berjalan dengan lancar, kemudian dilanjutkan ke sesi presentasinya. Nah, tema presentasi yang dibawakan oleh kelompok kedua itu adalah tentang membangun jurnalisme profesional, analisis keterkaitan sejarah, undang-undang pers, dan kode etik jurnalistik. Nah, mungkin langsung saja kita ke materi yang pertama atau pembahasan pertama. Itu ada dari sejarah pers di Indonesia maupun di dunia ya, dari masa ke masa atau dari zaman ke zaman. Nah, yang pertama itu sejarah perkembangan jurnalistik di dunia dulu ya. Nah, kalau nggak salah itu yang pertama ada Romawi kuno. Kalau Romawi kuno itu sekitaran tahun 100 sampai 44 sebelum Masehi. Nah, kemudian itu ada dari tradisi Islam. Nah, kalau di dalam tradisi Islam itu kalau nggak salah ada Nabi Nuh ya. Nabi Nuh itu dianggap sebagai wartawan pertama karena beliau itu dapat membagikan kabar lewat perantara burung gitu ya, burung dara kalau nggak salah. Nah, dan kapal Nabi Nuh itu dianalogikan sebagai kantor berita pertama. Setelah tadi ada tradisi Islam, kemudian itu ada dari Mesir kuno ya. Kalau Mesir kuno itu seperti penemuan papirus itu dapat memudahkan penyebaran informasi secara tertulis gitu. Kemudian ada dari Cina. Kalau Cina itu tahun 911 sebelum Masehi gitu. Nah, dan itu juga menjadi surat kabar cetak pertama gitu. Nah, setelah Cina kemudian ada dari Eropa. Kalau Eropa itu kalau nggak salah mulai tahun 1450 sampai 1665. Setelah Eropa kemudian ada dari Amerika Serikat itu sekitar tahun 1690 dan menjadi surat kabar modern pertama. Nah, kemudian setelah tadi dari perkembangan jurnalistik dunia, kemudian ada dari sejarah perkembangan jurnalistik di Indonesia. Nah, pada tahun 1744 surat kabar pertama itu atau yang biasa kita ketahui itu yang bernama Bataviaske Noveles itu dari Belanda ya atau oleh Belanda. Kemudian pada tahun 1854 sampai 1885 itu ada media pribumi muncul gitu. Nah, kemudian itu ada dari tahun 1907 itu ada Medan Prijaji atau Tirto Adi Surjo. Nah, beliau itu pelopor pers nasional dan sekaligus menjadi jurnalistik modern. Dan ada juga Bapak Dr. Abdul Rifai, itu beliau dijuluki sebagai Bapak Jurnalistik Indonesia atau sebagai juga kritikus tajam pada tahun kolonialisme. Kemudian ada dari masa Jepang. Kalau masa Jepang itu sekitaran tahun 42 sampai 45. Nah, pada masa itu banyak sekali media yang dilarang dan hanya ada 5 media yang diizinkan. Kalau tidak salah itu yang pertama ada Asia Raja, kemudian Cahaja, kemudian ada Sinar Baru, Sinar Matahari, dan Suara Asia. Nah, kemudian kita masuk ke zaman Orde Lama. Nah, pada zaman Orde Lama itu pers dijadikan sebagai corong partai politik. Nah, contohnya itu ada dari PNI, Masyumi, NU, PSI, PKI dan sebagainya gitu. Kemudian setelah Orde Lama muncul Orde Baru. Nah, pada Orde Baru itu pers jadi corong pemerintahan.
kurang lebih 32 tahun itu terkekang dan banyak pemberedelan terjadilah pada tahun tersebut gitu. Nah, kemudian kita lanjut saja kepada pembahasan kedua atau materi kedua, yaitu ada dari peran Undang-Undang Pers di Indonesia dalam dunia jurnalistik. Peran Undang-Undang Pers di Indonesia itu yang pertama ada dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 itu tentang pers, regulasi utama yang menjamin kemerdekaan dan profesionalisme media di dalam Indonesia gitu. Terus yang kedua itu pers didefinisikan sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik seperti mencari, memperoleh, mengolah dan menyampaikan informasi gitu. Nah, kemudian itu ada dari prinsip utama Undang-Undang Pers. Yang pertama itu kemerdekaan pers itu sebagai wujud kedaulatan rakyat dan berlandaskan demokrasi dan juga hukum di Indonesia gitu. Kemudian itu pers berfungsi sebagai media informasi, entah itu dari pendidikan, hiburan, sosial, sekaligus sebagai lembaga ekonomi. Terus yang ketiga itu ada pers bebas dari sensor, pemberedelan atau pelarangan dari segi penyiaran. Nah, yang keempat itu Undang-Undang Pers menegaskan bahwa media itu bebas dari intervensi politik maupun pemerintah. Nah, agar apa? Agar masyarakat itu mendapatkan hak atas informasinya gitu. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita lanjut saja kepada pembahasan selanjutnya atau materi keempat, yaitu tentang kode etik jurnalistik berperan dalam dunia jurnalistik. Nah, biasanya kode ini itu bertujuan untuk memastikan bahwa wartawan itu dapat menyampaikan informasi secara akurat, berimbang, dan tidak menyesatkan pihak-pihak yang lain gitu. Nah, menurut Dewan Pers Indonesia, kode etik ini itu mencakup dari berbagai prinsip ya, seperti kejujuran, independensi, kemudian ada tanggung jawab sosial. Nah, selanjutnya itu materi yang terakhir, yaitu tentang hubungan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Nah, Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik itu memiliki hubungan yang erat dalam mendukung praktik jurnalistik di Indonesia khususnya. Undang-Undang Pers itu menjadi atau bisa juga sebagai landasan hukum. Sementara kalau kode etik jurnalistik itu berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional bagi wartawan dalam menjaga integritas serta kepercayaan para publik. Nah, setiap wartawan juga itu harus wajib menaati kode etik sesuai dengan amanat Undang-Undang Pers dan pelanggarannya itu dapat diselesaikan melalui mekanisme yang diawasi langsung oleh Dewan Pers gitu. Nah, dengan demikian kebebasan pers itu tetap terjamin, namun tetap berada dalam koridor etika dan tanggung jawab sosial dan moral gitu. Nah, mungkin cukup sekian video learning journal kita kali ini. Saya Muhammad Nabil Al-Faid pamit undur diri. Sekian, maafkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.